Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel guys. Oke, kembali lagi kita di pembahasan seperti biasa, pembelajaran portofolio investasi. Kali ini kita akan membahas tentang nilai intrinsik. Jadi coba dengarkan dan simak baik-baik ya penjelasan dari saya sendiri, Fikri Ramadan. Oke, let's go. Slide pertama, nilai intrinsik. Nah, kita coba untuk membahasnya. Jadi, seperti apakah itu nilai intrinsik, penjabarannya. Baik, kita coba ya, satu persatu. Jadi, secara sederhana, nilai intrinsik itu adalah nilai yang merupakan nilai yang berdiri dengan sendirinya. Nah, kok jadi bingung kita kan? Kenapa kok bisa nilai itu berdiri dengan sendirinya? Ya, nilai intrinsik seperti sebuah uang. Jadi, nilai yang terdapat dalam uang itu sendiri itu membuat nominal hingga bahan baku pembuatan tersebut mengikuti harga dari cantuman berapa nantinya kita memberi nominal pada uang tersebut. Lah, tambah bingung lagi kan? Oke, kita berikan satu contoh. Yang pertama, contohnya uang Rp20.000. Misalnya kan kita lihat tuh, uang 20.000 tersebut bertuliskan nominalnya 20.000. Nah, selembar kertas itu kita sebut dengan bahan baku, itu akan mengikut dengan harga yang sesuai dengan yang telah kita tulis tersebut. Itu seperti 20.000. Maka harga selembar kertas tersebut itu 20.000. Dihargai dengan harga 20.000. Nah, begitupun juga dengan uang logam. Contohnya kita ambil pecahan Rp100. Jadi bahan baku uang logam yang Rp100 terus mungkin kita bisa menebaknya mungkin itu palingan Rp50 lah. Karena dia diciptakan secara massal kan oleh Bank Indonesia. Namun dia tidak akan ketemu dengan kita sesuai dengan harga yang kita bilangkan tadi, Rp50 tersebut. Maka dia akan mengikuti dengan harga atau nominal yang telah dicantumkan pada benda logam tersebut. Makanya uang 100, ada yang 500, ada yang 1000 sekarang kan. Nah, hal ini juga berlaku untuk nilai intrinsik mata uang di negara lain juga gitu. Nah, dalam konteks saham atau jadi dalam saham tuh kita juga memiliki nilai yang sesungguh dari saham yang berbeda buku gitu. Nah, jadi nilai intrinsik untuk memperhitungkan aset, baik itu aset yang terlihat atau ekuitas saham dan yang tidak terlihat seperti prospek atau nama besar perusahaan. Nah, jadi karena aset yang tidak terlihat ini sulit untuk dikalkulasi, maka dua orang investor sebagai contohnya kemungkinan akan menjawab berbeda gitu jika ditanya berapa nilai intrinsik dari satu saham. Dan itu tergantung dari sisi mana mereka mau menghitung nilai intrinsik tersebut. Dengan demikian, nilai intrinsik itu adalah suatu ukuran yang subjektif dalam dunia saham. Nah, jadi kita mendapatkan definisinya nilai intrinsik ini yaitu suatu estimasi nilai saham yang sebenarnya. Nah, itu. Jadi kita masuk dalam bentuk diskusi. Jadi nilai intrinsik itu mengacu kepada persepsi investor tentang nilai inheren suatu aset. Nah, selanjutnya perhitungan nilai intrinsik. Nah, seperti apa itu perhitungan nilai intrinsik? Dia itu ada terbagi dua. Pertama, analisis perusahaan atau company analisis. Yang kedua itu analisis teknik
atau technical analysis. Oke, kita coba itu dengan analisis perusahaan. Apa itu? Jadi tanya-tanya. Ini kita menggunakan data itu yang berasal dari keuangan perusahaan, seperti laba, kemudian dividen, dan penjualan. Nah, itu sebagai contohnya. Lain halnya dengan analisis teknis, itu menggunakan data pasar dari saham, seperti harganya dan volume transaksi saham yang kita lakukan. Nah, jadi itulah perhitungan dari nilai intrinsik. Baiklah, sekarang kita masuk ke slide ketiga, analisis fundamental. Jadi analisis fundamental ini ada dua pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik sahamnya. Yang pertama present value approach, kemudian pendekatan PER. Jadi coba kita pahami dulu tentang apa itu analisis fundamental. Jadi analisis fundamental ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu sekuritas seperti saham dengan menganalisis data keuangan secara khusus yang dianggap sebagai unsur fundamental perusahaan. Jadi analisis fundamental sering diidentikan dengan nilai intrinsik saham. Jadi terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan nilai sekarang atau present value approach, kemudian pendekatan rasio harga terhadap earning atau price earning ratio atau PER. Kita masuk ke slide keempat. Kita coba pembahasan tentang present value approach ini. Di sini saya telah mensimpulkan sedikit. Nanti akan coba saya jelaskan juga. Dan di sini juga rekan-rekan semuanya bisa melihat rumus dari present value approach ini. Jadi kesimpulan yang saya ambil itu present value approach ini disebut dengan metode kapitalisasi laba atau capitalization of income method. Komponen dalam penentuan nilai saham dengan pendekatan nilai sekarang adalah dengan aliran kas. Jadi arus kas atau laba perusahaan, arus dividen. Maka nilai perusahaan dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai arus kas atau cash flow di masa depan menjadi nilai sekarang. Jadi contohnya itu bisa kita lihat rumusnya yang telah saya paparkan di slide PPT ini. Selanjutnya coba kita bahas juga sedikit tentang pendekatan nilai present value approach ini. Jadi nilai suatu aset adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas imbal yang diharapkan atau expected cash flow. Jadi suatu aset dapat memberikan aliran cash flow selama investor memiliki saham perusahaan tersebut. Untuk mengkonversi aliran cash flow menjadi sebuah nilai saham, investor harus mendiskontokan aliran tersebut dengan tingkat bunga yang diinginkan investor. Kemudian, nilai intrinsik atau disebut juga dengan nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa mendatang gitu. Jadi, tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan oleh pembeli atau saham gitu. Tingkat return yang diinginkan itu accurate rate of return atas sebuah investasi. Selain faktor inflasi, tingkat return yang diharapkan atau accurate rate of return yang ditimbulkan atas ketidakpastian imbal hasil. Nah, jadi itu cara dari pendekatan dengan nilai sekarang atau present value approach. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kita membahas tentang PER ratio approach. Jadi di sini saya juga mensimpulkan seperti present value approach tadi. Jadi perhitungan nilai intrinsik saham dapat juga menggunakan pendekatan PER
atau price earning ratio atau PER, saya sebutnya PER, menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings. Jadi rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari earnings-nya. Misalnya PER-nya sama dengan 5, berarti bahwa harga saham merupakan lipatan dari 5 kali earnings perusahaan tersebut. Nah, saya juga memaparkan sedikit rumus dari price earning ratio ini atau PER nih. Oke, rekan-rekan bisa lihat di slide PPT saya ini. Nah, saya juga coba menjelaskan tentang price earning ratio ini. Jadi, pendekatan PER nih dalam menentukan nilai suatu saham dilakukan dengan menghitung berapa rupiah yang diinvestasikan dalam satu saham untuk memperoleh 1 rupiah pendapatan dari saham tersebut. Jadi, PER ini menunjukkan rasio harga saham terhadap earning, atau dengan kata lain, itu menunjukkan berapa besar pemodal menilai harga saham terhadap kelipatan dari earnings. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba gitu. Jadi, PER ini merupakan variabel yang digunakan untuk estimasi nilai intrinsik saham, maka yang disebut dengan mengalihkan dengan earning per share atau EPS. Jadi EPS atau laba per saham itu adalah rasio mengukur pendapatan bersih perusahaan pada suatu periode dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, jadi apakah itu nilai EPS? Nilai EPS ini dapat juga digunakan untuk menilai sebuah saham. Semakin tinggi nilai EPS atau earning per share ini, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang dihasilkan per lembar saham yang dimiliki oleh investor akan mempengaruhi penilaian investor terhadap suatu kinerja perusahaan emiten. Nah, jadi itu sedikit atau penjabaran dari saya mengenai PER ini atau price earning ratio. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari price earning ratio nih. Di slide kali ini kita akan mencoba menganalisis seperti apa bentuk soal dari PER nih. Oke, saya bacakan. Harga saham pada perusahaan Triple Y saat ini adalah 16.000 per lembar saham. Dan tahun ini perusahaan memperoleh earning sebesar 26 juta. Jadi jumlah saham yang beredar saat ini adalah 10.000 per lembar saham. Dari data tersebut, hitung PER dengan menggunakan 2 tahap. Pertama, menghitung earning per lembar sahamnya, kemudian menghitung price earning ratio atau PER. Nah, kita bahas. Jadi rumusnya, yang pertama untuk menghitung earning per lembar saham ini, earning per lembar saham sama dengan earning perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi earning perusahaannya berapa? Kita tadi telah melihat earningnya itu 26 juta. Jumlah saham yang beredarnya berapa? Yaitu 10.000 lembar. Nah, kita bagi. Berapa dapatnya? Yaitu 2.000 lembar saham. Selanjutnya, kita menghitung price earning ratio atau PER. Jadi rumusnya itu PER ini adalah harga per lembar saham dibagi dengan earning per lembar saham. Sama dengan hal yang tadi, kita tetap bagi harga per lembar sahamnya berapa? 16.000 per lembar dibagi dengan earning per lembar saham tadi, mana kita mendapatkan itu 2.000. Jadi kita bagi 16.000 dibagi 2.000, maka kita mendapatkan price earning ratio-nya itu 8 kali. Oke. Selanjutnya kita membahas model diskonto dividen. Model ini mengungkapkan beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas. Nah, untuk
periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali, seperti saat dalam periode masa rugi atau dalam periode kesulitan likuidasi, atau arus kas atau laba perusahaan arus dividennya. Dihitung menggunakan rumus model diskonto dividen. Kemudian perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Nah, bisa kita lihat itu dengan rumus yang telah saya tampilkan. Mungkin rekan-rekan bisa membacanya. Kita masuk ke contoh soal dari model diskonto dividen ini. Jadi, saya bacakan. Suatu perusahaan membayar dividen selama 5 periode sebesar 2.000, 2.500, 1.500, dan 3.000. Diasumsikan bahwa tingkat bunga diskonto adalah konstan sebesar 30% tiap periodenya. Diperkirakan pada akhir tahun kelima, investor dapat menjual sahamnya sebesar 5.000. Maka nilai intrinsik saham ini per lembarnya adalah sebesar, kita bacakan. Jadi, dividen selama 5 periode ini sebesar, kita ambil yang pertama 2.000. Jadi 2.000 kita bagi dengan 1 itu ada nilai dari rumus 0,3 tersebut kita dapatkan dari konstan sebesar 30% bunga diskontonya. Kemudian kita kali dengan pangkat 1, maka kita dapatkan 1538,46. Nah, begitupun selanjutnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari masing-masing seperti 2.000, 2.500, 1.000, kemudian 500, kemudian 3.000, maka kita menjumlahkannya. Maka kita mendapatkan hasil 4455,97. Nah, itulah hasil dari penilaian kita dan penjumlahan kita. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya dari soal tersebut. Oke, thank you guys udah mendengarkan video presentasi saya tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga menjadi tambahan pembelajaran buat kita dan ilmu bagi kita atas penyampaian saya tadi. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup video presentasi kali ini. Say to goodbye guys.